anak-anak. Jadi, di sini Ibu Dea akan menjelaskan tentang satuan berat. Sebelum ke materi, yuk simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. Di sini, Bol habis dari warung untuk membeli 1 kg gula yang diminta ibunya tadi. Kalian sudah pada tahu belum? 1 kg itu berapa gram ya? Nah, untuk mencari tahu, ayo kita simak bersama video penjelasan mengenai tentang konversi satuan berat. Nah, jadi konversi satuan berat itu yaitu adalah konversi satuan berat berarti mengubah suatu bentuk satuan berat ke satuan berat lainnya. Nah, di sini juga ada anak tangga tentang satuan berat. Ada kilogram atau disebut kg, hektogram atau Hg, dekagram atau dag, gram atau G, dan desigram yaitu dg, ada juga sentigram atau Cg, yang terakhir ada miligram yaitu mg. Sama seperti menghitung satuan panjang, satuan berat juga jika turun ke bawah maka dikalikan 10, dan juga jika naik ke atas maka dibagikan 10. Nah, di sini ada juga hubungan antar satuan berat, yaitu ada 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, dan ada 1 ton sama dengan 10 kuintal. Oke anak-anak, biar kita semakin paham, yuk kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh, di sini ada Adit disuruh ibunya ke supermarket. Dia disuruh membeli garam. Berat garam yaitu 1 kg. Kira-kira 1 kg itu berapa gram ya? Nah, anak-anak, masih ingat gak? Kilogram ke gram itu naik atau turun? Nah, jika turun, maka setiap turun tangga itu dikali 10. Sehingga 1 kg sama dengan 1 kali 1000. Hasilnya yaitu 1000. Jadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, anak-anak, apakah sampai sini mengerti? Oke, mungkin kalau sudah mengerti, Ibu cukupkan sekian pembelajaran tentang satuan berat. Halo anak-anak, saya Ibu Maisha akan menjelaskan tentang sudut. Ada yang tahu nggak apa itu sudut? Nah, sebelum ke pengertian sudut, kalian pernah lihat nggak ada sudut di sekitar rumah kalian? Sudut itu biasanya ditemukan pada pojokan ruangan atau pertemuan dua garis yang saling tegak lurus. Yang paling umum adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, contoh penerapan sudut yang ada di benda sekitar, contohnya sudut pada jendela, sudut pada buku, dan sudut pada pintu. Nah, jadi sudut itu dapat dilihat dari sekitar kalian. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan sudut? Jadi, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, yang di belakang titik sudut itu adalah baru yang dinamakan sudut. Kalau yang dua garis itu bisa kita sebut kaki sudut. Nah, udah tahu kan apa itu sudut? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut itu ada 4 macam, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya tepat 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya tepat 180 derajat. Nah, sudah tahu kan apa itu sudut-sudut? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur sudut. Sudut yang terbentuk ini bisa kita ukur besarnya menggunakan busur derajat. Pertama-tama, kalian perlu tahu nih bagian-bagian dari busur derajat.
Bagian ini disebut dengan tepi skala. Fungsinya untuk menilai suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu ada alas busur dan pusat busur. Coba kita perhatikan, kenapa ya di tepi skala ada dua barisan angkanya? Nah, barisan angka yang terdapat di luar disebut skala luar, sedangkan angka yang di dalam disebut dengan skala dalam. Jika kaki busur menghadap ke sebelah kiri, kita dapat menggunakan skala luar. Jika kaki busur mengarah ke sebelah kanan, bisa kita pakai skala dalam. Gimana sih cara mengukur sudut? Yuk kita perhatikan dengan soal berikut. Soalnya, berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik P di pusat busur. Kemudian, searahkan garis BA dengan alas busur. Garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan. Artinya, kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC yang mengarah ke tepi busur, BC yang terletak pada angka 140. Jadi, jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut tumpul. Jadi, kesimpulannya adalah sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik. Jenis-jenis sudut ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Cara mengukur sudut bisa menggunakan busur derajat atau protektor. Ayo kita berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Pertama, sudut siku-siku memiliki besar sudut berapa derajat? Jawabannya adalah B, 90 derajat. Pertanyaan yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah? Jawabannya adalah B, busur derajat. Sudut 45 derajat adalah contoh sudut? Yap, jawabannya adalah A, sudut lancip. Nah, jadi itu adalah sudut. Lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran volume dan kapasitas. Yuk kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita bahas dulu apa sih volume itu. Nah, volume adalah ukuran banyaknya ruang yang ditempati suatu benda. Misalnya nih, saat kalian mengisi air ke dalam gelas, itu berkaitan dengan volume ya. Anak-anak, setelah kita tahu apa itu volume, sekarang kita pelajari satuannya ya. Ada dua jenis satuan volume. Nah, yang pertama yaitu satuan untuk benda padat dan yang kedua satuan untuk cairan ya. Anak-anak, sekarang kita pelajari semua satuan volume untuk benda padat ya. Satuan-satuan ini digunakan untuk benda padat 3 dimensi seperti kubus, balok, tabung, bola, kerucut, dan limas. Nah, satuannya adalah yang pertama ada kilometer kubik. Nah, yang 3 itu dibacanya kubik ya. Terus selanjutnya ada hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, kalau kita turun satu tingkat, kita kalikan dengan 1000. Tapi kalau kita naik satu tingkat, kita bagi 1000 ya. Sekarang kita belajar tentang rumus volume ya. Nah, yang pertama, volume kubus dihitung dengan rumus S kali S kali S. S itu adalah panjang sisi kubus. Karena semua sisinya sama, tinggal dikali 3 kali aja ya. Yang kedua, ada rumus balok yaitu P kali L kali T, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Balok itu seperti kotak pensil atau kardus. Nah, yang ketiga ada rumus bola. Rumusnya yaitu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. R itu jari-jari bola dan Pi itu nilainya biasanya 3,14. Yang keempat ada rumus tabung. Rumus volumenya adalah Pi kali R kuadrat kali T. Jari-jari alas dikali jari-jari lagi lalu dikali tinggi.
Yang kelima ada volume kerucut. Rumusnya yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Hampir sama seperti tabung, tapi dibagi 3 karena bentuknya runcing di atas. Nah, yang terakhir ada volume limas. Rumusnya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Limas itu seperti tenda segitiga atau piramida. Nah, sekarang ada contoh soal. Soalnya, sebuah kubus memiliki panjang sisi 6 cm. Berapa volume kubus tersebut? Yuk kita bahas. Nah, yang ditanyakan volumenya, ditulis dulu. V sama dengan rumus kubus kan S kali S kali S atau S pangkat 3, ditulis S pangkat 3 sama dengan sisinya kan diketahui 6 cm, ditulis 6 pangkat 3. Nah, sama dengan 6 dikali 6 dikali 6, hasilnya 216 cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 216 cm kubik. Sekarang kita belajar tentang satuan volume untuk cairan. Kalau tadi benda padat pakai meter kubik, untuk cairan kita pakainya liter ya. Nah, satuan liter ini ada tangganya juga. Yang pertama kiloliter, yang kedua hektoliter, yang ketiga dekaliter, yang keempat liter, yang kelima desiliter, yang keenam sentiliter, dan yang ketujuh mililiter. Kalau kita turun satu tangga dikalikan 10. Misalnya dari liter ke desiliter berarti dikali 10. Tapi kalau naik satu tangga dibagi 10. Satuan ini digunakan untuk mengukur air, susu, minyak, dan cairan lainnya. Sekarang kita coba soal ya. Nah, soalnya ibu membeli 2 botol sirup, setiap botol berisi 1, liter. Pertanyaannya, berapakah total isi sirup dalam mililiter dari kedua botol tersebut? Ayo kita hitung sama-sama. Kita ubah dulu 1,5 liter ke mililiter karena 1 liter sama dengan 1000 mililiter, maka 1,5 liter sama dengan 1500 mililiter. Lalu karena ada 2 botol, jadi 2 dikali 1500 mililiter sama dengan 3000 mililiter. Jadi total isi sirup adalah 3000 mililiter. Hebat kan? Kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya ada kapasitas. Ada yang tahu nggak anak-anak kapasitas itu apa? Nah, di sini bakal jelasin. Kapasitas adalah ukuran jumlah maksimum zat yang dapat ditampung dalam suatu wadah. Nah, satuan kapasitas pengukuran umumnya adalah liter dan mililiter yang merupakan bagian dari sistem metrik. Satuan ini digunakan untuk mengukur jumlah cairan yang dapat ditampung oleh suatu wadah. Selanjutnya ada satuan kapasitas di mana KL itu kiloliter, HL hektoliter, DAL dekaliter, L liter, DL desiliter, CL sentiliter, ML mililiter. Nah, di mana dibagi itu naik dan dikali turun. Sini rumus kapasitas itu kubus S kali S kali S, bola 4/3 kali V kali R, kerucut 1/3 kali V kali R kuadrat kali T, balok P kali L kali T, tabung V kali R kuadrat kali T, 5 1/3 luas kali tinggi. Nah, sini contoh benang kapasitas yaitu ada gelas ukur, labu ukur, buret, sendok ukur, tangki air, botol minum. Soal, sebuah bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter telah digunakan 275.000 cm kubik. Berapa liter sisa air dalam bak tersebut? Diketahui volume 1 3.500 liter, F2 sambungan 275.000 cm kubik, ditanyakan sisa air. Jawab, desimeter sama dengan 1 liter, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm, 1 liter sama dengan 1000 cm kubik, sisa air sama dengan volume 1 dikurangi volume 2.
sama dengan 3.500 liter dikurang 275 liter yang sama dengan 325 liter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.